Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Masih semangat kan ya hari ini? Ya harus semangat dong. Oke, kita bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Oke deh, ayo kita mulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan pencernaan. Jadi, apa sih gangguan pencernaan itu? Ada yang sudah tahu gangguan pencernaan itu apa? Mungkin yang sudah belajar pastinya sudah tahu ya. Jadi, gangguan pencernaan itu adalah ketidaknyamanan perut bagian atas yang dijelaskan seperti sensasi terbakar, kembung atau begah, mual, atau perasaan cepat kenyang setelah mulai makan. Nah, penyebab umumnya itu apa ya? Jadi, penyebab umumnya dari gangguan pencernaan ini yaitu dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya, meliputi terlalu banyak makan. Ayo, siapa yang suka banyak makan ini? Terus, terlalu banyak minum. Dan juga intoleransi terhadap makanan atau meminum pil saat perut kosong. Wah, sangat tidak dianjurkan ya meminum obat saat perut belum diisi makanan. Makanya, dokter-dokter itu pasti menyarankan pasiennya untuk makan terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat. Begitu. Jadi, apa aja sih gangguan pada pencernaan manusia itu? Kira-kira ada apa aja ya? Ayo, kita lihat. Gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada apa ini? Obesitas. Ya, obesitas atau kegemukan. Pasti kalian tahu ya penyakit ini. Selanjutnya ada karies gigi. Ya, karies gigi atau gigi rusak. Bisa juga gigi berlubang. Begitu. Nanti kita bakal bahas ini. Selanjutnya ada MAH atau gastritis. Ayo, ini biasanya disebabkan apa? Telat makan, pola makan tidak teratur gitu ya. Ini biasanya cewek ini juga nih, kayak gini. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis ini yang diserang itu organ hati. Selanjutnya ada diare, yang suka bolak-balik ke kamar mandi. Dan konstipasi atau sembelit. Selanjutnya ada gejala kekurangan vitamin. Dan yang terakhir itu gejala kekurangan mineral. Jadi gangguan pencernaan pada manusia ini ternyata ada berapa? Ada 8. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas tentang, yuk, let's go ke slide berikutnya. Obesitas. Apa ya obesitas? Obesitas itu kondisi tubuh yang memiliki lemak berlebih sehingga dapat mengganggu kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko terkena penyakit seperti jantung, diabetes, dan osteoartritis. Wah, sangat bahaya ya. Jadi, selanjutnya, obesitas ini disebabkan karena konsumsi makanan berlebih, tapi aktivitas sedikit. Keturunan, bisa juga keturunan ya, konsumsi obat tertentu. Laju metabolisme tubuh lambat, dan juga ini itu terjadi pada orang yang makan hanya sedikit tapi berat badan berlebih. Jadi harus hati-hati ya. Kalian itu harus mengatur pola makan dengan baik.
Nah, ini ada upaya pencegahan atau menangani obesitas. Yang pertama yaitu berolahraga dan menjaga pola makan. Nih, harus rajin olahraga ya. Untuk makannya juga harus dijaga. Nah, menjaga pola makan dilakukan dengan mengurangi makanan yang berlemak dan gula tinggi. Perbanyak makanan yang berserat. Wah, memang sangat penting ini. Selanjutnya ada karies gigi. Ayo, karies gigi tadi apa? Ya, karies gigi atau gigi berlubang adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan dan struktur gigi. Yang jorok yang jarang gosok gigi. Nih. Bakteri pada mulut mengolah gula hingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi oleh bakteri itu selama metabolisme dalam mulut itu dapat merusak gigi kita. Nah, penyakit gigi ini disebabkan karena kurangnya menjaga kesehatan gigi, sehingga upaya yang harus dilakukan yaitu untuk menjaga gigi. Nih, ada cara-caranya. Yang pertama, sikat gigi minimal 2 kali sehari. Ayo, yang rajin ya sikat gigi, jangan sampai giginya rusak, kena karies gigi. Yang kedua, membersihkan gigi dengan benang gigi. Yang ketiga, berkumur dengan obat kumur atau larutan garam hangat. Nah, untuk yang poin kedua tadi, membersihkan gigi dengan benang gigi ya. Kalau misalnya dengan tusuk gigi itu sebenarnya tidak bagus, tapi itu sudah umum ya dilakukan oleh orang-orang sekarang begitu. Untuk kita kembali lagi ke poin 4. Ke poin 4 ini ada periksa gigi secara teratur. Dan yang kelima, kurangi makanan dan minuman manis. Jadi jangan banyak-banyak mengonsumsi makanan ataupun minuman yang manis-manis. Ataupun setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis itu, segera kita untuk menggosok gigi. Dan yang terakhir ini, perbanyak minum air putih. Air putih ini sangat penting ya bagi tubuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ternyata ini ada contoh gambar dari karies gigi. Bisa dilihat ya anak-anak. Tuh, seperti itu. Oke, selanjutnya MAH atau gastritis. Penyakit ini merupakan peradangan atau luka pada lambung. Nah, gastritis sendiri itu disebabkan oleh peningkatan asam lambung, bakteri Helicobacter pylori, stres berlebihan, makan tidak teratur, terlalu banyak makan pedas dan asam. Nah, gastritis ini dapat dicegah dengan makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, hindari makan pedas, asam, dan kopi, hindari stres berlebihan. Nah, jika gastritis disebabkan infeksi bakteri Helicobacter pylori, maka diobati dengan antibiotik amoxicillin atau tetracycline dalam resep dokter. Harus berobat ya, jangan dibiarkan, bahaya. Tuh, itu salah satu contoh gambar luka di lambung. Selanjutnya yaitu tentang hepatitis. Hepatitis itu apa ya? Hepatitis itu merupakan peradangan pada hati. Penderita hepatitis ringan memiliki gejala sakit otot dan persendian. Bisa juga demam, diare, dan sakit kepala.
hepatitis akut memiliki gejala jaundice atau menguningnya kulit dan mata. Wah, kemarin Jember ini banyak ya yang terkena penyakit kuning seperti hepatitis ini. Harus hati-hati, harus menjaga kebersihan makan, alat-alat makan. Selanjutnya, hepatitis dapat memicu kerusakan pada hati atau yang disebut fibrosis dan gagal hati kronis atau sirosis. Nah, sirosis ini dapat memicu kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis B, bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan paracetamol secara terus-menerus. Karena menggunakan obat kimia secara terus-menerus itu juga tidak bagus. Ini nih, seperti ini ya, orang yang terkena penyakit hepatitis, matanya menguning, kulitnya juga menguning, dan hatinya seperti ini kondisinya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada, aduh itu ngapain ya, kok sakit perutnya dipegangin. Oke, oh ternyata kita akan membahas tentang diare. Diare ini penyakit pada usus besar yang disebabkan bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Nah, gejala penderita diare yaitu dehidrasi karena air di dalam usus terus-menerus dikeluarkan, mulas karena kontraksi otot pada usus besar. Begitu. Nah, upaya mencegah diare ini yaitu makan makanan yang higienis, cuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan higienis, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Intinya harus bersih begitu. Untuk pengobatan diare ini bisa minum oralit atau larutan gula garam. Kalau misal tidak ada oralit, bisa membuat sendiri ya, larutan gula dan garam dijadikan satu. Nah, itu fungsinya untuk mengganti cairan di tubuh. Minum obat diare bisa juga. Obat diare berfungsi memadatkan feses, bukan menghentikan diare. Nah, jika pengobatan tadi tidak berhasil, masih terus diare, bisa diperiksakan ke dokter. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstipasi. Ya, konstipasi atau sembelit. Nah, kondisi feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya makanan berserat dan minum air putih. Jika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air di dalamnya akan terserap dan feses menjadi keras atau kering. Nah, upaya mencegah konstipasi ini tidak sering buang air besar, makan makanan berserat seperti buah dan sayur, hindari konsumsi makanan tinggi lemak dan gula seperti makanan manis, keju, makanan olahan, dan pastinya minum air putih yang banyak dan meningkatkan aktivitas fisik, jadi sering olahraga. Selanjutnya ada avitaminosis. Apa ya avitaminosis? Avitaminosis itu adalah kekurangan vitamin pada tubuh. Nah, gejala kekurangan vitamin pada tubuh itu yang pertama ada vitamin A. Jika kita kekurangan vitamin A, ini beresiko penglihatan kabur, rambut rontok, kerusakan hati dan tulang. Yang kedua, jika kita kekurangan vitamin B, akan menyebabkan penyakit beri-beri, hilangnya berat badan secara drastis, dan anemia. Selanjutnya vitamin C. Di sini
Akibatnya skorbut atau degenerasi kulit, gigi, pembuluh, dan pembuluh darah. Nah, sariawan, lemas, luka yang lama sembuh, dan gangguan kekebalan tubuh. Yang keempat, ini ada vitamin D. Resikonya riket, cacat tulang pada anak-anak, pelunakan tulang pada dewasa, kerusakan otak, kardiovaskuler, dan ginjal. Dan yang kelima yaitu jika kita kekurangan vitamin E, ini akan menyebabkan degenerasi sistem saraf. Yang keenam, jika kita kekurangan vitamin K, maka kita akan kelainan penggumpalan darah dan juga kerusakan hati serta anemia. Selanjutnya, kekurangan kekurangan mineral. Kekurangan mineral dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Gejala kekurangan mineral pada tubuh itu dapat berupa: yang pertama, kalsium, keterlambatan pertumbuhan dan kurangnya massa tubuh. Yang kedua, fosfor, lemas, kehilangan mineral dari tulang dan kehilangan kalsium. Dan yang ketiga, magnesium, gangguan sistem saraf. Yang keempat, natrium, yaitu kram otot dan nafsu makan berkurang. Yang kelima ada besi, anemia dan kelainan kekebalan tubuh. Yang keenam, iodium. Jika kita kekurangan iodium, maka kita akan mengalami penyakit gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Yang terakhir yaitu jika kita kekurangan mineral seng, maka kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Begitu. Oke. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai materi kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru ya pastinya, dan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.